radhiyallahu ankum wa radhiyallahu ta'ala anhu qala muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumi bidarin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin wal hadirat jamaah majlis ta'lim Miftahul Jannah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, Bapak Ibu, halo, ngantuk lah, habis kena hujan mengantuk badannya, kayak kerupuk habis kesiram air, merumpuk jalan. Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kita sudah memasuki tahun baru. Tahun baru berarti kalau sudah masuk tahun baru itu harus punya semangat baru. Walaupun umurnya bertambah tua, tapi semangatnya tetap baru. Memperbaiki daripada segala yang apa kita dapatkan dari ibadah kita kepada Allah, mendekatkan diri kita lagi yang selama ini banyak kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita sudah memasuki bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika para sahabat itu dia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul lail afdal?" Wahai Rasulullah, kalau ada satu malam, bagian mana di dalam satu malam itu yang paling afdal? Maka Rasulullah menjawab, "Jawfuhu," yaitu di tengah malam, itu paling afdal. Jadi malam itu yang paling afdalnya di mana? Di tengah malamnya. Artinya orang yang menghabiskan waktu tengah malamnya untuk berzikir, mengingat, taat, beribadah kepada Allah, itu adalah malam yang paling afdal. Kemudian para sahabat juga bertanya, "Wa ayyul ashhur afdal?" Wahai Rasulullah, kalau begitu bulan apa yang paling afdal? Alladzina tad'unahul muharram, kata Rasulullah, yaitu bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Karena di samping dia daripada Ashhurul Hurum, termasuk daripada bulan yang diharamkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, dia juga termasuk bulan yang paling afdal di antara bulan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Ketika Allah ciptakan dunia dan seisinya ini, langit dan bumi, Allah ciptakan 12 bulan. Dan bulan yang awal adalah bulan Muharram. Kenapa sekarang jadi bulan Muharram ini adalah bulan yang paling afdal? Karena al-amalus shalih a'dhamu ajran fi syahril hurum. Karena ketika kita mengerjakan kebaikan, amal soleh ada di bulan Muharram khususnya, itu pahala yang sangat besar akan Allah berikan. Bonus. Biasa kita misalkan dapat berapa bulan Muharram, kita dikasih sama Allah bonus yang sangat besar. Catatannya apa? Bagi orang yang beramal soleh. Coba kita pikirkan, banyak gak amal soleh? Banyak gak amal soleh? Apa yang kita tahu amal soleh? Sembahyang, sholat 5 waktu harus kita jaga. Jangan berani-berani kita meninggalkan sholat 5 waktu. Kenapa? Karena kata Rasulullah, sholat 5 waktu itu as-shalah bimanzilatir ra'as minal jasad. Sholat itu fil iman atau fil din, di dalam agama kita posisinya seperti kepala di dalam jasadnya seseorang. Itu sembahyang. Maka dikatakan wa kama la hayata liman la ra'salah fala dina liman la sholatalah. Sebagaimana orang kada bisa hidup kalau tidak ada kepalanya. Bisa lebih melihat bu, orang hidup kada kepala. Ada BPJ orang kada bertangan, hidup aja lah hidup. Ada orang kada berbatis, hidup. Ada orang yang kada bertelinga, kada bermata, kada bisa melihat, hidup. Ada nggak bisa lihat
lihat orang jalan gak punya kepala. Mungkin gak orang hidup gak ada kepalanya? Nah, begitu juga kata Rasulullah SAW, orang yang dia tadi itu mengaku punya agama tapi meninggalkan sholat, sama dia tidak punya agama. Kata amal soleh, sholat 5 waktu wajib bagi kita kerjakan. Bulan Muharram jangan cukup dengan sholat 5 waktu saja, tingkatkan lagi. Menurut Bibi selama ini kan bisa menggawi sembahyang duha. Apabila waktu sembahyang duha mulai terbitnya matahari benar-benar terang sampai sebelum masuk waktu zuhur. Sembahyang di waktu itu adalah afdalnya sholat yang tidak pernah sholat itu ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepaling dikitnya 2 rakaat, paling sedikit tuh. Ulama mengatakan paling banyaknya 8 rakaat. Ada lagi satu riwayat menyebutkan 12 rakaat. Jadi sholat duha. Ulun BP kada pernah sembahyang tahajud bangun tengah malam. Ulun kada pernah sembahyang witir, sholat witir. Ulun BP rasanya banyak banget menggawi dosa, sholat taubat. Ulun kada pernah BP menggawi sholat tasbih. Di antara kesunahannya amal soleh kita kerjakan, pahala yang sangat besar Allah Subhanahu Wa Taala janjikan. Maka ada kelihatan bakaran pahala itu ya. Tapi pahala ini akan Allah berikan kepada orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia sampai di akhirat. Karena pahala nih yang orang tidak tahu, karena pahala orang itu dapat hidup sehat. Karena pahala orang mendapatkan berkah. Karena pahala orang itu mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang lain diberikan oleh Allah. Ala qadri thawab, atas ukuran pahalanya dia. Nah, belum ada yang melihat BP orang tuh kan sugih aja sih, coba yang ada amal ada. Itu namanya hal yang diberikan oleh Allah tapi dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana hidupnya Fir'aun, bagaimana hidupnya Qarun, bagaimana hidupnya orang-orang yang durhaka sama Allah. Kelihatannya memang dia tadi itu memenangkan dunia. Tapi apakah mereka memenangkan dunia ini juga memenangkan yang memiliki dunia? Tidak. Siapa yang memiliki dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah. Tapi ketika mereka tadi itu beribadah kepada Allah dengan pahala yang dia bingungkan, yang dia cari, yang dia usahai, pahala. Apa yang dia dapatkan dan diberikan oleh Allah itu semua di dalam hisnun minallah, dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dia tidak mendapatkan perlindungan Allah, nah ini adalah orang yang akan mendapatkan kecelakaan nantinya, akan mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu kita berusaha untuk meningkatkan amal soleh kita, khususnya di bulan Muharram, meningkatkan amal soleh kita. Apalagi amalan yang baik kita kerjakan di bulan Muharram, puasa, khususnya puasa. Di tanggal 9 nanti Tasyu'a, tanggal 10 Asyura. Apa pahalanya kan? Apa yang diberikan Allah? Ya Rasulullah SAW yang puasa khususnya di tanggal 10 bulan Muharram, 9-10 puasa, ujar Nabi, sama orang itu dapat pahalanya mengerjakan haji dan umroh sempurna. Ada perlu antri bu. Antri 30 tahun, berangkat lagi BP orang mati sudah. Kayak apa dapat pahalanya barang supaya dapat ya Kak. Puasa tanggal 9, tanggal 10 bulan Muharram. Allah, Insyaallah. Biar aja kada detail, biar kada tulis di mukanya, cuma pahalanya dah. Begitu ya. Insyaallah. Jadi kerjakan.
anu bipe ulun kalau bangun tengah malam atau ulun tadi itu sholat sunnah itu males. Habis itu kalau ulun puasa ulun ini orangnya pelapar bipe. Kada sanggup kalau puasa wajibnya kadang kada sanggup bulan Ramadan ada pula puasa sunnah. Ngalih ulun ini puasa. Apalagi beb amal. Nah, ini namanya amal soleh itu sangat banyak. Maka dari itu kita manfaatkan di bulan Muharram ini memperbanyak amal soleh, begitu ya. Masya Allah, kita tahu dengan diri kita kadang sembahyang aja malesnya lah. Allah, sholat 5 waktu aja kan keteteran. Apa jar Habib Syekh, jin pemulitan Habib Syekh asik gak? Sholat wong garap sawah, sholat desa wayah opo maneh wayahe tandur salate di undur. Nah, bayangnya kita itu repote wong dadi sopir. Nah, salate mondar mandir opo maneh golek penumpang salate digawe gampang. Ya lah, lendur benar kita kalau masalah salat ini susah kita tahu dengan diri kita. Puasa begitu juga susah, apalagi amalannya sedekah. Biar bisi duit sedekah bang di bulan Muharram. Bahkan di antara amalan yang paling afdal di bulan Muharram ini adalah memperluas rezeki kepada anak dan istri. Ya bagi lebih, ya anak bini, ya bagi lebih. Abahnya ujar Habib tadi di majelis. Nah, dianjurkan benar bulan Muharram ini kita shopping, belanja. Nah biasanya kata tapi banyak belanja, kita belanja bulan Muharram ini. Ini sangat dianjurkan. Masya Allah. Cuma nang baik-baik juga nang ditukar. Karena kawan juga orang BPM mau bersedekah atau meluaskan rezeki anak. Kenapa? Di wayahnya hendak masuk sekolahan sudah BPM batu tukar baju, ya batu tukar buku, alat tulis kesan anak. Duitnya tapi kawal lagi kesan meluaskan rezeki dan semacamnya. Nah, apalagi ada kawan juga. Nah, anak yatim cari bang para kadampian adalah sibuk berdua kakiau ke rumah. Bari makan gue. Karena mau bari makan, bari minum. Karena kawan ulang dari minum BP anak yatim itu lepak usut kepalanya barang. Mau usut kepalanya dapat pahala juga lah. Nah, amal soleh tadi banyak ya Pak. Apa aja Rasulullah SAW man masahara sayatimin. Siapa orang yang memusut kepalanya anak yatim, dia kasih sayang artinya. Dipusut kepalanya sayang kalau anak yatim tadi. Kana lahu bi kulli asyratin hasanah. Setiap pusutan pian melewati rambutnya, satu rambutnya diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya bila pian hendak memusut kepala anak yatim itu cari yang paling panjang rambutnya. Banyak pahalanya tuh. Artinya pahalanya kita mencari sesuatu amal soleh itu sangat banyak. Kita mengikuti sunnah Nabi, makan kayak apa, ya duduknya makan kayak apa, cara minum kayak apa, perbanyak, intinya perbanyak amal soleh kita ketika ada di bulan Muharram ini, sehingga apa? Pahala yang besar itu akan Allah berikan kepada kita, sehingga kalau orang mendapatkan pahala yang besar, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Yang susah itu bahagia. Belum tentu orang banyak uangnya dia bahagia, belum tentu. Belum tentu yang orang punya pangkat jabatan keturunan itu bahagia, belum tentu. Paham ya? Orang yang mendapatkan pahala, orang mendapatkan berkah, ini adalah orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ada sahabat Nabi dulu. Siapa ngaran sahabat Nabi? Julaibib. Nah, bisa mendengar sahabat Nabi Julaibib. Ulun BPM bisa mendengar sahabat Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah itu sudah familiar. Ini ada sahabat Nabi namanya Julaibib.
Julaibib ini tahu lebihan bu. Julaibib ini dilahirkan tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Nah, ada tahu Julaibib ini mana abahnya, mana mamanya? Awaknya Julaibib ini boy girang. Kenapa? Dari Afrika. Lahir sudah ada tahu mana kuitan, mana abah, mana umat. Masya Allah. Ibah itu naik dewasa Julaibib ini. Kada singgawian. Kurang apa lagi? Kuitan kada ada, bisi keturunan kada, bisi harta kada, bisi gawian kada. Awak hirang. Nah, ini kurang apa lagi? Mau dibandingkan lawan kita ya adanya tuh. Susahnya. Sehingga Julaibib ini mulai dari kecil sampai tua jadi bahan ejekan, jadi bahan untuk dihina oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Sekarang pertanyaannya, bolehlah dia dihina sama orang, tapi apakah Julaibib hina di hadapan Allah? Nah, begitu ya. Jangan sampai kebalik, kita ini mengharapkan pujian orang tapi hina di hadapan Allah. Jangan. Biar aja dihina orang, biar aja diburukkan orang, cuma mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah Julaibib ini diejek, dihina oleh orang lain. Ketika Julaibib ini bersama Rasulullah SAW, apakah Julaibib itu menjadi orang yang dibeda-bedakan? Tidak. Rasulullah SAW itu sama perilakunya dengan para sahabat siapapun itu. Mau sahabat yang berasal dari budak seperti Bilal bin Rabah, atau sahabat yang mempunyai keturunan yang baik Utsman bin Affan dan yang lainnya, sama semuanya di hadapan Rasulullah SAW. Arti sama, dimuliakan sama Rasulullah, dikasihi, disayangi sama Rasulullah SAW. Ya. Sehingga ketika Julaibib ini lawan Nabi, duduk digoda oleh Rasulullah. Nah, digoda ini namanya kita ditakuni. Apa takunan Nabi? Oh Julaibib, apabila ikam kawin, nah, ditakuni Nabi. Jadinya Julaibib ini menyuruh. Nah, Rasulullah ini menyindir juga deh. Nah, kenapa? Karena merasa tidak mampu dan tidak pede dirinya Julaibib. Kenapa? Bisa abah kada, bisa umah kada, bisa harta kada, begawi kada, mana jelek dia Julaibib. Siapa lah aku nih? Nah, bahasanya. Besok-besoknya ketemu lagi Julaibib sama Rasulullah, tanya lagi sama Rasulullah. Oh Julaibib, Nabi lek kawin. Nah, jadi Julaibib ketakun pulang Nabi be. Nah, sampai 3 kali takuni pulang Nabi ya lah. Nabi lek hendak kawin Julaibib, ujar Julaibib, wahai Rasulullah, hendak kayak kawin siapa nak aku ulun. Nah, iya kan Julaibib, ayo 4 lawan aku. Jalan lawan Nabi. Di bawah Nabi, ternyata Julaibib ini dibawa Nabi baelang ke rumah pemuka kaum Ansor. Ya, pemuka kaum Ansor yang ada di Madinah, baelang mana ngarang dielangi Nabi, pemuka kaum Ansor ini senangnya, bahagianya Nabi datang ke rumahnya. Siapkan makanan, siapkan ini, undang tamu dan yang lainnya. Kenapa Rasulullah ingin bertamu ke rumah kita? Pasti ada tujuan yang baik. Ini Rasulullah datang ke rumah kita ya. Sudah datang. Duduk. Wahai Rasulullah, apa tujuan biar datang ke rumah ulun? Ujar Nabi, aku hendak melamar anak ikam. Alhamdulillah. Jangan ampun rumah. Hadang dulu. Makan Nabi, anak anak bini bertanding di dalam rumah. Bahagianya kita, Nabi hendak melamar anak kita. Hadang dulunya Nabi baru tutup Allah bandir. Kenapa wahai Rasulullah? Aku hendak melamar anak ikam, cuma gasan Julaibib. Ini nah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana kayak itu, wahai Rasulullah kayak naik dulu, nah lu berkisah lawan bini dulu, bertukar pikiran lawan keluarga dulu kayak apa. Jadi jenang bini di belakang, wah muncul lagi Julaibib pada hijau Rasulullah kado sana kita kayak aja dikawinkan dulu. Belum cukup umurnya lagi, jangan kalau Julaibib nang lain aja. Siapa Julaibib? Itu timbul hantar orang anak kita.
Jadi jenang laki. Ini Rasulullah, anak ini apa ikan? Betul kan pikiran lawan. Mendengar orang tuanya cekcok, anaknya keluar. Anaknya keluar yang perempuan, ujar anaknya, demi Allah dan Rasulnya wahai ayah dan ibuku, seandainya yang memilihkan itu adalah Rasulullah, maka itu adalah sesuatu yang terbaik dan anugerah yang paling baik Allah berikan. Masya Allah. Udah ayo kita hidup. Allah. Akhirnya dikawinkan sama Rasulullah SAW. Belum berkumpul Julaibib lawan bininya, kemudian perang. Rasulullah SAW diajak Julaibib. Ternyata pas saat di peperangan banyak, kalau tidak salah itu perangan Uhud waktu itu ya, banyak yang meninggal dunia dari sahabat Rasulullah SAW, dan di antara yang meninggal adalah Julaibib. Akhirnya sudah habis, banyak yang meninggal, dicari semuanya, keluarga mencari siapa yang meninggal dari keluarganya. Dapat ujar Rasulullah, ada satu lagi nih yang tertinggal. Jadi jangan ngomong para sahabat kawan yang lain ini, kan ada Rasulullah, pas sudah diurangnya aja Rasulullah, ada yang tertinggal ini, ada Rasulullah, mau sampai ke matinya ada lagi ingat kalau Julaibib. Sampai Rasulullah sendiri yang mendatangi, Rasulullah yang mengangkat, istilahnya Rasulullah yang menyaksikan bahwa Julaibib itu, dia Rasulullah ketika matinya disambut oleh para bidadari ini Julaibib. Disiapkan surga yang baik untuk Julaibib dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajarannya. Ketika kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka benar-benarlah menjadi seorang hamba yang ingin mendapatkan kecintaan, keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal apa saja yang bisa kita kerjakan. Ya? Apa saja yang kita kerjakan daripada amal tersebut, khususnya di bulan Muharram. Ya? Nah, maka disebutkan dalam kitab ini, kita baca sedikit daripada halaman 44 ya. Nah, halaman 44 di baris yang di bawah, di tengah bawah itu yang pertama kalimatnya. Ya. Nah, maka adalah perkara yang harus kita kerjakan. Kemarin harus kita tinggalkan, yang harus kita kerjakan. Yang pertama, fal awal anta ja'ala, engkau jadikan muamalataka, muamalahmu ma Allah kepada Allah, bihaitsu sekiranya lau amala ma'aka biha, jika engkau beramal dengannya, ya, seandainya seseorang beramal bersamamu atau bermuamalah bersamamu biha dengannya, abduka hambamu, tardo biha minhu, yang sekiranya engkau senang dengannya. Ya. Jadi perumpamaannya kata Imam Ghazali, ketika engkau bermuamalah dengan Allah, umpamakan engkau memiliki seseorang hamba, pembantu yang sedang bermuamalah kepadamu dan engkau senang kepada dia. Kayak apa caranya? Ya. Nah, yang misalkan Bu bagi si pembantu, nah, apa sekiranya dia si pembantu, pasti si pembantu ini akan berupaya melakukan apa saja yang bisa membuat majikannya senang. Yalah, kalau majikannya senang, dapat gaji tidak? Dapat gaji. Apalagi sholat senang, hikmah bisa dapat bonus. Ya, begitu ya. Kita dengan Allah muamalahnya kayak apa? Kita cari caranya muamalah agar menjadikan Allah Ta'ala itu senang sama kita. Begitu kata Imam Ghazali. Sebagaimana seseorang budak, sebagaimana seseorang hamba, sebagaimana seseorang pembantu membuat senang kepada majikannya. Nah, begitu ya. Wala yadika khatirka alaihi wala taghdab, dan jangan sampai kau membuat khawatir hatinya dan membuat dia marah.
Kenapa? Karena kalau membuat majikan kita marah, membuat dia khawatir, susah, yang susah siapa? Kita. Bukan majikan kita yang susah, ada gak? Enggak. Pas dipecatnya sudah, ini masih lalu gini, aku membayar gaji 2 juta sebulan, disuruh oleh majikannya, ikan baba basuh lah, kada mau baba basuh, ikan basah sapu lah, kada mau basah sapu, ikan bata tapas lah, kada mau bata tapas, rangut muha, di tangan gue HP aja, tuntung HP kuring, membantu nih. Kayak apa kira-kira dia disebut bantu ini? Digaji kan masih? Dia sudah kerja. Bercapas karena mau, bersapu karena mau, masih karena mau, hendak santai aja. Nah, begitu ya. Kalau sudah membuat majikannya marah, maka akan dia lakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Ada begitu juga. Walladzi la tarda li nafsika min 'abdikal majazi, dan hal-hal yang kamu tidak rela buat dirimu yang muncul dari hamba sayamu, ya sebagai itu juga kiasannya, kata Imam Ghazali. Nah, jadi sama kiasannya diri kita ini, nah lawan Allah Subhanahu wa taala, sama kita memiliki seseorang pembantu. Belum gaji sudah aja. Sekali ini begawi kada hakun, taat kada hakun, membantui kada hakun. Sekali wayahnya gajihan, datang capat benar, mana menurut gajihannya. Maka kada cukup itu aja. Pembantu ini wani memamahi lawan majikan pula. Datang majikan, datang mana tadi aja? Kenapa hanya jam segini aja boleh membantu deh? Padahal ini adalah seorang majikan, tidak layak. Nah, kita nih seorang hamba Allah, itu juga. Wayahnya rizki bina susah, bakal kesah aja. Suruh bayangkan akun, suruh ibadah akun, tapi wayahnya urusan rizki, hendak harap pada orang terus. Bila ada orang yang lebih dikasih Allah, nyobiri hatinya, seakan-akan dia tidak dikasih rezeki juga sama Allah Subhanahu wa taala. Sama nih yang kayak seperti pembantu yang sudah kurang ajar. Gawiannya guring aja, main HP, santai, sembahyang kada mau. Beribadah kada mau, taat kada mau. Cuma kalau sudah berdoa lawan Tuhan, sini hendak kabul. Nah, gitu ya. Subhanallah. Nah, ini kata Imam Ghazali, perumpamaan orang yang kita caranya bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka otomatis nih Imam Ghazali kan menyebutkan, otomatis sekiranya kita baik aja muamalah, apa yang diperintahkan oleh majikan, misalnya kita seorang hamba, kita perintahkan dan dia menuruti apa saja, otomatis majikan itu akan senang kepada dia. Kalau sudah senang, apa saja akan diberikannya, begitu ya. Ujar Ustaz Nurul dahulu, kalau ikan melihat istana, kalau ikan melihat istana, apabila engkau ingin masuk ke dalam istananya dan ingin mendapatkan makanan yang nikmat, ingin mendapatkan daripada uang yang banyak, ingin mendapatkan apa yang engkau ketahui dalam istana tersebut, maka tidak ada lain caranya adalah mendekati yang punya istana. Cari muka dari kita, cuma cari mukanya lawan nang ampun istana. Bila sudah patuh lawan rajanya, bila sudah dekat lawan rajanya, bila rajanya sudah senang lawan kita, apa saja akan dia kasih. Nah, begitu ya. Jangan jadi seperti tikus yang masuk ke tengah-tengah istana. Tikus yang masuk ke dalam istana,
Apa yang dia cari? Apakah yang memiliki istana? Ampun, istana yang dicari tikus? Ada, apa yang dicarinya? Makanan yang gugur-gugur. Maka yang akan dia dapat apanya? Ya itu saja, gitu ya. Tapi kalau kita al-aqil, orang yang berakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita cari adalah kesenangannya Allah, keridhoannya Allah. Kalau Allah taala ridho, senang sama kita, apa saja akan dikasih sama Allah. Tapi begini, orang yang sudah mendapat ridho Allah, dunia pun dia tidak senang lagi nantinya. Dan seandainya pun ditaruh dunia itu di hadapannya dia sudah gak ngelirik lagi sudah. Kenapa? Gak bisa diganti hal ini dengan kenikmatan Allah ridho kepada dirinya, begitu ya. Nah, kita lihat Sayyidah Fatimah dulu pernah dibawa sama Rasulullah, ya, suruh ngambil ember untuk diambil dari sumur airnya. Ternyata yang keluar dari ember itu apa? Emas, satu ember. Maka anaknya Rasulullah, Sayyidah Fatimah, suruh ambil sama Rasulullah, wahai Fatimah, ambil emasnya, suruh ambil. Kemudian Sayyidah Fatimah mengambil emas tadi. Berapa yang diambil oleh Sayyidah Fatimah? Seember bu, emasnya bu. Yang diambil berapa? Satu aja. Kalau pian pak, kira-kira ada orang menunjuki emas ember berapa pian ambil? Seember adalah lagi ya. Ini Sayyidah Fatimah, dia sudah mendapatkan cinta Allah, apa saja akan dikasih sama Allah. Tapi ketika dia sudah dinampakkan dunia itu dan isinya, apakah menurut dia ini kesenangan, bahagia? Enggak. Ridho Allah yang nomor satu, kesenangan Allah yang nomor satu, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang nomor satu. Sebagaimana orang yang sudah dekat dengan majikannya, ya, orang itu sudah pegawai, lawas bawa majikannya garing, majikannya baik lawan dia, orangnya baik, orangnya senang, dia taat sama majikan, garing majikannya, rasa kuitan seorang BPI-nya. Walaupun dia tidak memberi ulun lagi istilahnya, karena ulun sudah sayang, karena ulun sudah cinta sama dia. Begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala kata begitu, ditampakkan dunia enggak ada. Ya Rasulullah, wahai Fatimah, ambil lagi, jangan satu aja, ambil lagi. Apa kata Sayyidah Fatimah? Enggak, wahai Rasulullah, satu cukup. Nah, wahai Fatimah, kata Nabi, yang satu itu juga, yang satu kamu ambil, itu akan ditukar nanti, akan mengurangi nikmat kamu nanti di dalam surga Allah. Hancap gue memberikan harga jadi kita. Nah, kada jadi pun kita, ayo ambil aja, karena gampang aja bertobat, karena gampang aja buat. Nah, jadi orang-orang dia muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memposisikan dirinya paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan yang dia cari adalah kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'ala lillahi ta'ala wa sayyidul hakiki. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana gambaran, apabila majikan itu sudah tidak senang lawan kita, kenapa? Karena kita membangkang sama dia. Disuruh nyuci nggak mau nyuci, disuruh ngepel nggak mau ngepel, suruh masak nggak mau masak. Padahal dibayar terus. Allah Ta'ala kasih kita tiap hari rezeki, bukan seperti majikan kasih tiap bulan. Allah Ta'ala kasih kita rezeki tiap hari. Ternyata orang yang kerja dengan majikannya tadi itu membangkang, berani sama majikannya, apa yang akan terjadi pada diri dia? Maka akan diusir. Ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala begitu juga. Secara hakikinya apa Allah Ta'ala suruh sholat kita, suruh sedekah, suruh beramal, gak mau, maksiat aja sama Tuhan, Allah Ta'ala akan marah sama kita. Ya, nang sempit terus, duitnya banyak tapi sempit. Istri punya, anak punya, uang punya, jabatan punya, tapi seakan-akan dia tidak punya apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keridhaan, kesenangan dari Allah. Kenapa? Dia hidup di bumi Allah. Pembantu yang membangkang tadi hidup di dalam rumah majikannya. Majikannya gak senang sama dia. Mau apa? Diusir. Kata Allah Subhanahu wa taala, cari Tuhan selain diriku, kata Allah. Kalau kau tidak mau taat sama Allah, kita hidup di bumi Allah. Yang punya bumi ini gak senang sama kita, mau apa? Nah,
secara hakikinya kata Imam Ghazali. Maka dari itu, dengan perilaku taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menambahkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka mereka yang paling menunduk kepada Allah, mereka yang paling taat kepada Allah, itu adalah mereka yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Syahrul Muharram, bulan Muharram yang masuk pada diri kita yang diberikan kesehatan dan keafiatan Allah Subhanahu wa taala ini akan menambah kualitas amal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah di dalam hati kita, di dalam zahir kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan keafiatan oleh Allah. Dosa kita semua diampuni oleh Allah. Dosa orang tua kita yang pernah meninggal dunia diampuni oleh Allah. Dan mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dipanjangkan umur, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan punya hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, anaknya dijadikan anak yang saleh wa saleh ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah jamilah syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ada yang perlu dibahas silakan, ada yang mau tanya silakan. Ada waktu 36 menit lagi. Aji mau tanya? Ada ibu-ibu silakan. Ibu tuh di belakang tuh. Mic-nya tolong diantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, misalnya kita di kalau kita sholat itu terutama laki-laki ke masjid kan berjamaah. Terus kalau kita ke masjid itu lebih jauh, lebih bagus, lebih banyak pahalanya. Bagaimana kalau kondisinya seperti di tempat kami ini diadakan sholat? Nah, mana yang lebih kita utamakan, menghidupkan musola itu atau kita melangkah ke masjid yang ke depan yang lebih jauh? Sedangkan di musola itu kita diberi amanah untuk menghidupkan, dan selama ini pun ya yang hadir paling 2, 3, 5, 10 gitu. Mana yang harus kita lakukan? Apakah kita melangkah ke masjid yang lebih jauh? Itu yang pertama. Karena kan kalau kita mendengar lebih jauh lebih banyaknya pahalanya langkah kaki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disinggung mengenai HP, dunia digital sekarang ini. Kadang-kadang kita selama ini ada misalnya seseorang, bisa jadi kita selalu melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu, baik di rumah ataupun di masjid ataupun di musola. Maksimal 30 menit atau 1 jam lah lawan wiridnya, lawan sunatnya, tawafid dan lain-lain misalnya. 5 jam dalam 24 jam. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk salat assalamualaikum, untuk berwirid, HP langsung diambil. Sibuk lah HP sampai jam 10, sampai jam 11 kan ingat lagi. Nah ditonton Jakarta majelis atau apa gitu. Nah itu yang kadang-kadang kita sendiri yang lupa membatasi diri kita. Apalagi kalau kita men-scroll itu kan pasti akan muncul lagi, menghitung itu lagi. Kita men-scroll makanan pasti akan muncul makanan pulang tuh. Besoknya akan ikut lagi karena di riwayat HP itu kan seperti itu. Nah apa yang bisa kita lakukan baik bagi kita diri sendiri ataupun orang lain yang melihat itu, untuk kita kadang-kadang kalau kita menabur, kita salah pulang kita yang menabur loh. Karena ini melakukan juga ibadat yang baik-baik juga, kita sholat, kewajiban tahajud segala. Tapi kadang-kadang jangan itulah hadislah, kalau kita bangun duhur itu pasti cahaya HP dulu dilihat, bukan cahaya muka bini atau muka laki. Itu biasanya pasti melihat ini dulu dan dilihat. Terutama bila berbunyi alarm pasti pakai dulu loh, cahaya muncul. Bukan cahaya muka biniku nih atau muka lakiku nih. Mungkin terima kasih Habib itu yang disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menjawab pertanyaan yang pertama tentang langkah kaki dengan tempat ibadah.
Jadi itu adalah dua hal yang berbeda. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Ada orang yang melangkahkan kakinya ke masjid, ya, dengan langkah yang banyak, itu pahala di langkah kakinya, bukan pahala sholat berjamaah. Paham ya? Ya. Jadi langkah kakinya dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pahala sholat berjamaahnya lebih afdol dengan langkah kaki yang lebih banyak. Begitulah. Sama aja kita kalau kita ke majelis ulun mulai misalkan dari rumah ke sini ke Jalan Batis lebih banyak pahalanya. Apalagi nak kisah hendak mulai Indonesia ke Saudi ke Jalan Batis supaya banyak. Itu bukan umrohnya atau ibadahnya nanti yang lebih afdol, bukan, tapi langkah kakinya itu diganti sama Tuhan karena dia menuju kemana? Ke masjid, begitu ya. Nah, lalu janganlah beranggapan saya harus mencari masjid yang lebih jauh tuh Pak. Mungkin itu dia ke Hulu Sungai sembahyang Jumat. Mulai sini sembahyang mulai jam 6:30 berangkat. Nah, memang ya langkah kakinya yang afdal, bukan sholatnya yang afdal. Nah, begitu ya. Nah, adapun keafdalan sholat berjamaah itu adalah di mana di sana didirikan yang menjadi fardu kifayah. Itu yang paling afdal. Kenapa? Karena satu kampung itu ada tanggung jawab yang harus dikerjakan kepada Tuhan. Bahkan ulama mengatakan sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena ngambil daripada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, aku hendak keluar. Kamana wahai Rasulullah dan para sahabat bubuhan hijab karena sembahyang berjamaah aja Nabi, cari imamnya. Aku hendak keluar. Kamana pian wahai Nabi? Masa aku sholat berjamaah pian masih hidup, pian kada ada imami, cari imam seorang. Kami sholat berjamaah, pian hendak kemana? Dia Nabi, aku hendak mendatangi rumah bubuhan dan itu orang sembahyang tuh aku bakar rumahnya dia Nabi. Jangan-jangan kita nih zaman Nabi hidup ini banyak banget bisa rumah kebakaran lah. Artinya apa? Rasulullah SAW menekankan sholat berjamaah, kata sahabat, kata para ulama, ini fardu ain berarti sholat berjamaah. Tapi mayoritas ulama mengatakan hukumnya fardu kifayah. Artinya apabila sudah ada mereka yang mengerjakan dalam satu kampung sholat berjamaah, maka mereka ini menggugurkan daripada dosa orang sekampungan. Pahalanya kalau mana? Maka beruntung mereka yang menghidupkan tadi. Ya begitu ya. Nah, kalau misalkan ada timbangannya, harus yang jauh kah? Harus yang dekat kah? Ya pastinya harus yang dekat dulu karena hukumnya lebih. Paham ya? Kalau yang jauh mungkin banyak saja yang sholat berjamaah sudah di sana. Ya begitulah. Walaupun sebagian ada daripadanya mengatakan yang paling banyak jamaahnya itu yang afdal. Tapi kalau misalkan di sini orangnya hilang-hilang mencari pahala berjamaah, sehingga di sini orang tidak melakukan sholat berjamaah atau kurang banyaknya orang melakukan berjamaah, maka tidak mendapatkan keafdalan orang yang meninggalkan keterpaksaan tadi. Tetap dapat pahala sholat berjamaah, tapi yang afdal adalah yang ada di sekitar dia. Walaupun itu statusnya musola, ya? Walaupun itu statusnya musola. Nah, kalau masjid itu adalah al-jami. Masjid itu adalah al-jami, artinya yang mengumpulkan orang pada hari Jumat. Kalau musola kita nggak bisa kerjakan salat Jumat. Tapi kalau sudah masjid, nah saatnya ya, kita untuk sholat di masjid. Nah, di sanalah nanti boleh kita memilih masjid yang jauh kah, masjid yang dekat kah, masjid yang banyak jamaahnya kah. Di sana kenapa? Karena sudah banyaknya orang melakukan sholat, begitu ya. Nah, jadi yang lebih afdal tadi jawabannya mana? Yang lebih dekat. Kalau sholat 5 waktu, apalagi bagi perempuan misalkanlah ada usaha sholat jauh-jauh, perempuan tuh paling afdal sholatnya di rumah atau ada musola para aja, jangan jauh-jauh. Nah, ini hobi banget, cuma seminggu sekali aja bang. Bila nyawain malam Sabtu sembahyang kesabilan, cuma mulai Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis parai sembahyangnya. Nah, jadi yang paling afdalnya para yang membikin syiar, yang membikin syiar. Ya. Wa may yu'addib sya'air Allah fa innaha min
wal qulub. Siapa orang yang menghidupkan syiar-syiar Allah, di antara salat berjamaah itu ada syiar. Maka mereka nanti akan diberi oleh Allah anugerah takwa di dalam hatinya. Jadi jelas lah, boleh aja kita sholat yang di jauh-jauh itu, cuma jangan terlalu sering sehingga meninggalkan berjamaah ada di tempat yang dekat. Itu yang lebih afdol, karena syiar. Adapun langkah kaki itu tidak menjadi hal di dalam sholat berjamaah, itu pahala di luar, begitu ya. Pahala di luar. Seandainya biar kada sholat berjamaah aja gue tujuan biar ke masjid mulai rumah ke jalan Batis sampai di masjid biar beretikaf dapat pahalanya juga sama, begitu ya. Nah, artinya itu adalah pembahasan di luar sholat berjamaah. Nah, memang ada urutan-urutannya yang mana yang afdal sholat berjamaah. Yang pertama misalkan dilihat imamnya, oh langgar sini, langgar sini, tak fasih. Misalkan langgar sini bacaannya di sini, sidin karas abun sidin aja bacaan bilang di Pasuruan dulu ada seorang syekh orang Arab alim Arab Qori, cuma sidin itu kada sampai. Muridnya banyak orang-orang alim juga. Jadi jisidin jisidin. Jadi jangan lain apa roh jisidin. Jadi jangan murid salah, guru roh yang benar jisidin. Kau gawe rohmu, jangan gawe rohku. Nah jisidin, ikam pakai roh ikam seorang, jangan pakai roh aku jisidin lah ya. Karena jisidin aku melajari mengaji, cuma khusus roh jisidin, ikam pakai roh ikam seorang, jangan mengumpati roh aku. Nah jangan kita umpat lawan guru timbul bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Nah, jadi ada pertimbangan memang afdal salat itu, nah itu diantaranya, ya. Dan banyaknya jamaah juga menjadi pertimbangan afdalnya nanti, ya. Cuma jangan sampai membuat tempat sholat yang ada di dekat kita menjadi sepi atau membuat syiar menjadi kurang, maka tidak ada afdalnya nanti, ya. Nah, ini langgar sini, imamnya terpasih di sini kada pasih, ambil sini aja dah. Kenapa? Sini pengarasan ulangan. Nah, karena mau mundur, mau berkalah, padahal bacaan, salah misalkan, yang afdal mana? Sholat berjamaah, ambil. Atau banyaknya jamaah, sini banyak, ini sedikit. Cuma jangan sampai tadi menyebabkan kalau kita pindah ke sana di sini berkurang atau syiarnya kurang atau kita tokoh. Nah ini yang bahaya lah. Kita di tokoh. Bila kita kada sembahyang di musola situ, kurang rasa koleran juga turun. Maka gimana? Yang afdal kita di sini, jangan meninggalkan yang dekat. Nah begitu ya, jangan meninggalkan yang dekat. Suaranya bagus. Bahkan dikatakan dalam kitab itu ketampanan juga menjadi pertimbangan dalam keafdalan sholat berjamaahnya. Tapi masih imamnya pada di sini ya. Cuman nang menghitung nila laki yang lain nang babinian lah. Ada boleh kayak itu. Oh situ bumas ganteng mana ya kan imamnya aja. Ada kayak itu. Nah, artinya dalam pertimbangan afdaliyah sholat berjamaah sampai begitu. Cuma tadi dengan catatan sekiranya tidak mengurangi jamaah atau menghilangkan jamaah apabila kita tinggalkan. Nah, misalkan sudah di musola wadah ulun, misalkan rapi mana orang sampai keluar bila sembayangan, ulun bolehlah, boleh. Anak sembayang di mana kah ada bapak? Cuma misalkan ulun tinggal akad, bisa berduaan aja lagi. Nah, maka ada boleh. Artinya lebih afdal mana? Lebih afdal yang dekat. Nah, itu yang pertama. Kemudian masalah HP. Kalau diistilahkan oleh para alim ulama, HP ini sihrun min ashari syayatin. Ya, sihir di antara sihir syaitan. Nah ini ya, di antaranya HP ini. Ya, memang hidup di dunia digital ini ada kemudahan dan ada kesusahannya. Bertumpuk pahala ada di HP, bertumpuk dosa juga ada di HP. Yang hak ada di HP, yang batil juga ada di HP. Maka kata Ustaz dulu ketika bertanya tentang HP, kata beliau, ini seperti ibarat katanya adalah pisau atau saif, pisau atau sijil, pisau. Apabila kita potong pisau itu untuk
bahan dapur kita untuk potong ikan, untuk kita masak, maka bermanfaat. Tapi apabila kita pakai untuk memudaratkan orang, menyelakai orang dan yang lain, nah, jadi HP ini sama nilainya ketika dapat pahala apa? Bila kita gunakan dengan baik, walaupun gue mah 5 jam misalkan mengikuti HP, cuma habis setel burdah, maulid, ceramah, manfaat nggak? Manfaat, ya. Jadi kalau nanti dilihat joget TikTok apa, dari kata karuan, mendengari hambar-hambar yang belum tentu pasti dan yang lainnya, sehingga menyebabkan kelalaian, kemalasan, keasikan. Coba kita lihatlah, kalau kita kaji dalam hukum fikih aja kita lihat, ulama itu dulu berbeda pendapat hukum tentang satronji. Apa satronji itu kita? Catur. Kenapa? Karena min alatil lahwi, karena sebabnya catur itu adalah menyebabkan lupa. Asikan bercatur. As-salatu khairum minan naum. Subuh sekalinya mulai maghrib. Ya. Ada lagi gaplek, misalkan yang lain. Berbeda pendapat ulama, ada yang keras haram. Kenapa? Ini membuat lupa. Ya. Ada yang mengatakan makruh. Mayoritas Imam Syafi'i, madhab ashab Syafi'i mengatakan hukumnya makruh. Keras Imam Ibnu Hajar mengatakan makruh. Cuma asik juga ulama nih lah. Imam Ibnu Hajar itu mengatakan hukumnya makruh, gue cuma sini hobi bercatur. Hobi bercatur tadi ya. Nah, iya, kita lihat dari hukum tadi. Bercatur aja dahulu itu hukumnya berbeda pendapat sampai ada mengatakan haram. Coba zaman dahulu sudah ada HP. Wah, ini haram pada catur lagi gue. Kenapa? Karena banyak membuat orang lalai. Ulun bisa dulu tes masuk di kereta api, ya, jurusan Semarang ke Jakarta. Dari gerbong 1 sampai gerbong 8, ulun lihatin mengikuti tasbih kedua aja. Sisanya kadang Tuhan akan laki nang bini apa nang diikuti. Allah. Nah ini jadi manfaatkan sebenarnya HP kita ini untuk melakukan atau mendengarkan, untuk melihat hal-hal yang bermanfaat, apalagi yang mendapatkan pahala. Cuma jangan cukup di HP. Ya, kalau itu bentuk kebaikan, bukan Pak, jangan cukup di HP. Ini yang miris sekarang orang cukup di HP. Bahkan aku ada apa ya, kalau turun lagi ke majelis ini lihat di HP aja cukup. Karena mau lagi turun ke majelis. Nah ini jangan. Kenapa? Karena ketika kita datang di majelis tadi itu adalah irtibat, membangun hubungan kita. Sebagaimana Rasulullah dulu dengan para sahabat, dia duduknya semacam ini. Dibimbing sama Rasulullah, ditaraki dengan berhadapan, bisanat dengan sanad, bukan hanya sekedar lewat HP. Kenapa? Karena tidak sedikit orang yang memahami ilmu agama salah karena memahami lewat HP. Mereka ini kan kawan lah sambil bertakun, ada yang kurang jelas ditanya, ada yang masih belum apa nih ya, yang kurang semalam harusnya ibadah ini masih kurang ini tak gunakan. Kawan, coba di HP orang yang bertakun. Kawan ya, di aja bertakun di komentar cuma seminggu dibalas orang. Sementara seminggu di dulu mah macam-macam tuh ya, karena tahu kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang boleh. Ya, maka dari itu penting juga bagi kita di samping HP untuk meningkatkan kebaikan kita, untuk secara langsung misalkan hadir majelis dan yang lainnya. Nah kemudian bagi hal-hal yang tidak bermanfaat dari HP, seminim mungkin. Nah, sekarang ini kita pilih lagi 6 bulan lagi HP, jadi ikutin. Kasihkan tadi. Kenapa? Ya ini tadi di antara sihir sekarang, di antara sihir. Kenapa? Bangun tidur yang dicari HP. Hendak tidur yang dipikirkan sampai mana HP sini bering gue. Nih, kita langsung aja belum bertakunlah. Adakah yang tadi pagi atau subuh yang bangun baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur? Katakan Bang Robeko, jujur aja. Sisanya apa? HP. Allah. Nah ini. Kemudian kalau majelis di Pematang itu tiap minggu gue nonton nih.
Adakah sudah yang membaca doa tadi bangun guring berdua mengangkat? Minggu kayaknya tak mau nifrak berdua pulang. Itulah. Maka kita ini ya anisyan tadi ya. Kita ini adalah orang yang diciptakan oleh Allah, manusia adalah tempatnya lupa. Maka sepaling baik orang yang lupa itu adalah at-tawwabun, ingat astagfirullah. Astagfirullah. Ingat bahwa Allah perbarui. Tahu ya Allah Ta'ala itu ibarat kita lagi menonton kita nih, lagi menonton. Nah, kalau ingat pulang itu pulang. Nah, kan ingat pulang. Cuma sepaling baik orang akan ingat itu adalah bertaubat lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang kali kita bisa menggilir daripada pengaruhnya HP ini ya. Nah, jadi hal yang bermanfaat juga sangat banyak. Ulun gue ini jarang bawa kitab-kitabnya, banyak kitab belum banyak di sini. Sisanya ulun mutalaah lewat HP. Hendak buka kitab yang mana aja biar lawan kagak kebayaran. Bayangkan biar kita buka kitab Fathul Bari salahnya Sahih Bukhari itu dulu sampai 27 jilid, harganya berjuta-juta. Sama seperti HP harganya. Wah, ini tinggal buka aja lah. Ini memudahkan juga. Banyak kitab-kitab itu kita ambil ya. Cuma bagi yang bisa aja. Sangat memudahkan. Kalau kita harus koleksi kitab itu lalu lagi lain-lainnya. Tapi kalau sudah lewat HP, alhamdulillah mudah. Tapi motornya juga banyak, tontonannya apa dan semacamnya juga sangat banyak. Ini apalagi buat anak-anak. Jadi kalau bisa anak-anak tuh baik dikasih HP cuma dikontrol. Mulai sejak dini lah. Jangan kena sudah gagal hanya jangan mulai halus. Boleh jadi rumah HP cuma dikasih waktu seminggu sekali kah atau apa kah. Wah ini ada lagi karena kan permainan kayak orang bahari itu ada lagi. Apa HP itu bang sudah keasikan. Maka bilanya kan ada kontrol bahaya nantinya. Kontrolannya bahaya. Jadi harus kita punya kontrol, kita lihat, kita cek. Makanya orang salaf itu dulu mereka bangun tengah malam, abah mamanya sembahyang, anaknya dibanguni umur 2 tahun dibanguni kasih mainan. Karena diajak sholat tengah malam kasih mainan. Tujuannya apa? Nah, anak ini kalau Tuhan sudahnya ada permainan lagi, melihat kuitan sholat tengah malam, bentar juga sholat tengah malam. Itu cara mendidiknya anak. Jadi kita harus menjadi contoh di rumah. Bila kita kurang contoh, HP yang menjadi contohnya, jangan salahkan anak kita kurang ajar kalau kita nanti. Karena yang lihat di HP ini macam-macam. Lihat orang tua yang kayak ini, lihat abah yang kayak ini, lihat mama yang kayak ini. Nah, anak ini kan contoh dari HP-nya. Kalau kita kontrol, kalau kita tidak menjadi contoh yang baik pada mereka. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita, keluarga kita daripada orang-orang yang baik, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang beriman, diselamatkan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Ada waktunya lagi. Nah, ini sudah cukup. Nah, mudah-mudahan terwakili seberapa pertanyaannya. Ada yang mengantuk, Bu, jangan kalian pulang sampai rumah. Kalau kita murid ini kena ada asar, kada sembahyang asar, kena janganlah. Nah, jadi sampai rumah kena sholat asar. Kalau kita menggawe di sini susah. Jadi jangan sampai kita pulang ke majelis langsung berapa nyamak ada sembahyang asar dulu, wudu, sembahyang asar, setelah itu hanya yang ada aktivitas seperti biasanya. Nah, ya kalau itu ya Rabbana wa ta'ala